Kabar buruk datang dari jalur cepat, bukan dari langit, tapi dari rel baja yang membakar uang rakyat. Proyek yang dulu dibanggakan sebagai simbol kemajuan, kini berubah jadi beban negara paling mahal di era modern Indonesia. Yah, inilah kisah getir dari kereta cepat Hush, karya ambisius si Raja Jawa. Awalnya proyek ini disebut akan jadi kebanggaan Asia Tenggara. Dijanjikan cepat, efisien, dan tanpa satu rupiah pun dari APBN. Tapi hari ini, yang cepat hanyalah utangnya. Audit menunjukkan kerugian triliunan rupiah, utang menembus lebih dari 118 triliun rupiah. Dan proyek ini kini jadi bom waktu ekonomi yang siap meledak kapan saja. BPKP menemukan indikasi markup anggaran besar-besaran. Biaya pembangunan yang semula hanya 60 triliun, melonjak menjadi lebih dari 2 kali lipat tanpa alasan logis. Dan seperti biasa, tak ada yang benar-benar mau disalahkan. Awalnya Jepang sudah menyodorkan studi kelayakan, bunga rendah, sistem efisien, dan teknologi transparan. Tapi si Raja Jawa menolak saran itu dan justru memilih Tiongkok. Kenapa? Karena tawaran Cina terlihat cepat dan megah. Tapi di balik itu, terselip bunga pinjaman yang melonjak fantastis hingga lebih dari 3%. Jauh di atas tawaran Jepang yang hampir 0%. Dan disinilah letak pengkhianatan yang paling keji. Agus Pambagio, analis kebijakan publik, mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, ia sudah dipanggil langsung oleh Presiden di istana. Ia sudah mengingatkan, proyek ini tidak layak secara ekonomi. Tapi apa jawab si Raja Jawa? Ini ide saya dan ini tidak akan rugi. Kini 8 tahun berlalu, yang rugi bukan dia, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah puncaknya, Menteri Keuangan Purbaya menolak membayar utang proyek Hush dari APBN. Ia menegaskan, negara tidak boleh menanggung kesalahan bisnis BUMN. Sebuah tamparan keras bagi proyek kebanggaan si Raja Jawa. Karena artinya, bahkan Menteri Keuangannya sendiri tak lagi percaya pada proyek ini. Purbaya tahu jika utang ini ditutup dengan APBN, maka rakyatlah yang harus membayar melalui pajak, melalui potongan subsidi, melalui kenaikan harga, sementara yang menikmati hasilnya hanya segelintir elit dan investor asing. Dan di titik ini, proyek Hush bukan lagi soal transportasi, tapi soal moral, soal keserakahan, soal kesombongan politik yang tidak mau diakui sebagai kesalahan. BPKP dan DPR kini menuntut audit total, namun dari istana, yang terdengar hanya diam. Diam yang mahal, diam yang menenggelamkan kebenaran. Proyek yang katanya tanpa APBN, ternyata disuntik dari APBN juga. Proyek yang katanya membuka lapangan kerja, nyatanya hanya memperkaya kontraktor dan kroni politik. Dan kini, bunga utang ke Tiongkok terus berjalan, bahkan ketika keretanya sepi penumpang. Bayangkan, jika Indonesia gagal membayar cicilan raksasa ini, maka aset negara, termasuk wilayah strategis seperti Laut Natuna, bisa menjadi jaminan tak tertulis. Dan itulah ketakutan terbesar. Kita bukan lagi pemilik tanah air kita sendiri. Sementara itu, si Raja Jawa masih bangga dengan kata legasi. Legasi apa? Legasi utang. Legasi proyek gagal yang menjerat masa depan bangsa. Kita masih ingat proyek-proyek sebelumnya. Ibu kota baru, food estate, tol laut. Semuanya megah di atas kertas, tapi rapuh di lapangan. Inilah wajah pemerintahan yang lebih mencintai beton daripada rakyatnya sendiri. Kini, rakyat membayar harga dari kesombongan politik. Harga dari keputusan tanpa studi matang, harga dari satu kalimat fatal, ini ide saya. Dan di ujung rel Hush itu, bukan kejayaan yang menendu, tapi tagihan bunga, beban APBN, dan cemooh dunia. Mungkin si Raja Jawa berpikir sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin visioner, tapi rakyat akan mengingatnya lain, sebagai pemimpin yang membangun dengan utang, dan meninggalkan generasi setelahnya untuk membayar. Selamat datang di era proyek cepat, tapi pikirannya lambat. Karena di republik ini yang paling cepat bukan keretanya, tapi cara para pejabatnya